pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Mengimbau partisipasi aktif dari seluruh stakeholder dalam proses penyusunan RPJPD Kota Bau-Bau tahun 2045. Pada kesempatan ini kita juga sekaligus akan meluncurkan kuesioner terbuka. Kalau kami tetap berusaha dekat dengan pemerintah daerah supaya ada support lebih, ya kan, pemberian hibah. Ya kita kasih contoh di Lanal Kendari. Lanal Kendari kan dibangunkan sama pemerintah daerah. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Mulia Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyusunan RPJPD Kota Bau-Bau tahun 2025-2045 diharapkan memperhatikan visi Indonesia Mas 2045. Realisasi pembangunan Mako Pangkalang Angkatan Laut atau Lanal di Kota Bau-Bau menunggu anggaran pemerintah pusat. Pendengar, inilah Warta Cape Town pagi hari ini, tepatnya Kamis tanggal 14 September 2023 bersama saya, Bung Zuda. Kita ke berita yang pertama. Penyusunan RPJPD Kota Bau-Bau tahun 2025-2045 diharapkan memperhatikan visi Indonesia Mas 2045. Mengenai hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Sehingga visi Bau-Bau 2045 memang berasal dari kita dan untuk kita bersama. Pemerintah Kota Bau-Bau resmi menggelar kick-off meeting Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota Bau-Bau tahun 2025-2045. Kegiatan tersebut dibuka langsung Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse di Aula Palagi Mata Rabu pagi. Penyusunan RPJPD 2025-2045 dilaksanakan mengingat periode keempat dari pelaksanaan RPJPD Kota Bau-Bau periode 2005-2025 yang kebijakannya telah dijabarkan pada RPJMD Kota Bau-Bau tahun 2018-2023 akan segera berakhir di tahun 2023 ini. Laude Ahmad Monianse mengingatkan penyusunan RPJPD harus memperhatikan amanat RPJP nasional melalui visi Indonesia Emas 2045 yang mana terdapat 3 hal pokok yang menjadi acuan pembangunan Indonesia, yakni stabilitas bangsa yang terjaga, keberlanjutan dan kesinambungan, serta sumber daya manusia yang berkualitas. Saya menghimbau partisipasi aktif dari seluruh stakeholder dalam proses penyusunan RPJPD Kota Bau-Bau tahun 2045. Pada kesempatan ini kita juga sekaligus akan meluncurkan kuesioner terbuka untuk seluruh masyarakat memberikan masukan, baik berupa tagline bagi Bau-Bau 2045, usulan narasi visi Bau-Bau 2045, maupun konsep-konsep yang akan memberi masukan substansial bagi arah pembangunan Kota Bau tahun 2025-2045. Sehingga visi Bau-Bau 2045 memang berasal dari kita dan untuk kita bersama. Wali Kota menambahkan, pada tahun 2045, Kota Bau-Bau akan dihuni kurang lebih 200 hingga 238 juta jiwa dengan usia produktif lebih dari 60%. Hal tersebut merupakan tantangan bagi usia produktif untuk menjadi aktor utama keberlanjutan pembangunan di Kota Bau-Bau, tentu dengan persiapan yang mapan dan dapat menjawab segala tantangan ke depan agar Bau-Bau Emas 2045 dapat diwujudkan. Marilah kita manfaatkan kegiatan ini sebagai bentuk keseriusan kita untuk mengidentifikasi, mempertajam, dan menyelaraskan program pembangunan yang dapat membawa perbaikan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan pembangunan secara holistik, tematik, dan integratif, saya percaya bahwa seluruh pemangku kepentingan akan terjaga kepentingannya, sehingga akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat di Kota Bau-Bau. Kick-off meeting RPJPD Kota Bau-Bau tahun 2025-2045 menghadirkan narasumber dari Universitas Hasanuddin, Profesor Insinyur Sumbangan Baja yang membawakan perumusan visi, misi, dan strategi pembangunan jangka panjang dari sudut pandang teknokratif, serta anggota DPD RI Dr. Amirul Tamim dengan materi Outlook Peletakan Dasar Pembangunan RPJPD 2005-2025 menuju Bau-Bau 2045. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
Saudara, realisasi pembangunan Mako Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal di Kota Bau-Bau menunggu anggaran pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bau-Bau telah menghibahkan lahan seluas 3,2 hektar di Kelurahan Wawuruma, Kecamatan Kokalukuna. Mengenai hal ini, Wade Nurliani menurunkan laporannya. Pembangunan Pangkalan Angkatan Laut Lanal menjadi impian Pos Angkatan Laut Posal Bau-Bau untuk memperkuat sistem keamanan dan pertahanan di wilayah teritorialnya yang meliputi perairan Kepulauan Buton hingga Muna. Lokasi pembangunan Mako Lanal sebelumnya telah ditinjau Komandan Lanal Kendari di Kelurahan Waruma di atas lahan seluas 3,2 hektar hibah pemerintah Kota Bau-Bau. Komandan Posal dan Posal Kota Bau-Bau Letu Marinil Catur Surya mengungkapkan prinsipnya pihaknya menunggu kucuran anggaran pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan Lanal di Bau-Bau. Bahkan jika berkenan, pemerintah daerah dapat menghibahkan anggaran untuk pembangunan Mako Lanal sehingga mempercepat proses perubahan status dari Pos Angkatan Laut menjadi Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut. Meski demikian, Letu Marinir Catur bersyukur Pemda memberikan perhatiannya dengan hibah lahan cukup luas. Tanah tersebut diklaim mencukupi untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pendukung terbentuknya Mako Lanal. Kalau kami tetap berusaha dekat dengan pemerintah daerah supaya ada support lebih, kan, pemberian hibah. Ya kita kasih contoh di Lanal Kendari. Lanal Kendari kan dibangunkan sama pemerintah daerah dari provinsi kantornya. Nah, jadi kalau bisa dibantu kan lebih mempercepat untuk pelaksanaan menjadikan Lanal itu, menjadikan Lanal. Menurut Catur, urgensi pembangunan Lanal di Bau-Bau cukup mendasar mengingat posisi Laut Bau-Bau sebagai alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI ketiga yang perlintasan lautnya cukup rawan. Di samping itu, mobilitas kapal perang Republik Indonesia KRI di Sulawesi Tenggara berlabuh di Bau-Bau saat melaksanakan bekal ulang atau bekul BBM, air tawar, bahkan bahan makanan saat berpatroli. Sementara itu, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse mendukung pembangunan Lanal di Bau-Bau. Ia memandang pembangunan Mako Lanal di wilayahnya upaya memperkuat poros maritim, mengembangkan budaya bahari dan infrastruktur kelautan Indonesia. Disebutkan Wali Kota sebagai salah satu poros maritim dunia, pemerintah Kota Bau-Bau memberikan dukungan terhadap 5 strategi kebijakan pemerintah pusat di bidang kelautan, salah satunya menghibahkan lahan untuk pembangunan Lanal di Bau-Bau. Sehingga kita memberikan dukungan kepada TNI Angkatan Laut untuk membangun Lanal. Tinggal faktor kebijakan pusat saja. Kita dorong bersama. Keputusan perubahan dan pengembangan organisasi Angkatan Laut dari Pos Angkatan Laut Posal menjadi Lanal Bau-Bau sudah ditetapkan sejak tahun 2020 oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, kita beralih ke berita berikutnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau menggelar penyuluhan metrologi legal kepada pelaku usaha, pemilik alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Sehingga produk perdagangan domestik dianggap terpercaya karena telah terukur secara akurat sesuai. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagrin Kota Bau-Bau menggelar penyuluhan metrologi legal kepada pelaku usaha pemilik alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya atau UTTP bertempat di salah satu hotel Rabu 13 September 2023. Penyuluhan ini bertujuan untuk menambah wawasan para pedagang atau pelaku usaha pemilik alat UTTP tentang metrologi legal dan agar mereka bisa menerapkan semua aturannya. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse ketika membuka secara resmi penyuluhan tersebut mengatakan istilah metrologi mungkin masih asing di telinga masyarakat, di mana metrologi dalam pengertian secara luas adalah ilmu tentang ukur-mengukur. Menurutnya, dengan penerapan standar metrologi legal dalam sektor perdagangan akan meningkatkan daya saing produk-produk domestik di pasar internasional. Hal ini dikarenakan adanya pengakuan terhadap hasil pengukuran melalui sistem material ukuran yang didasarkan pada sistem internasional, sehingga produk perdagangan domestik dianggap terpercaya karena telah terukur secara akurat sesuai standar internasional. Wali Kota mengajak semua pelaku usaha berkomitmen menggunakan standar pengukuran yang paten dan sesuai aturan dalam menjalankan aktivitas perdagangan sehingga tingkat kepercayaan konsumen bisa setia. Kalau benar, maka kemungkinan untuk mengulang transaksi kita itu besar. Jadi kalau sudah sekali terjadi penipuan, maka
maka saya percaya mereka akan mencari tempat lain yang lebih memberikan kepuasan pada saat mereka berprestasi. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Muniansyah juga meminta Disperdagrin Bau-Bau segera melengkapi semua persyaratan agar unit pengelola teknis dinas UPTD Kemetrologian dapat terbentuk tahun 2023 ini. Muniansyah meyakini jika unit meteorologi legal sudah berdiri, di tahun mendatang Bau-Bau sudah bisa mencapai daerah tertib ukur. Artinya semua alat UTTP sudah sesuai aturan perundang-undangan sehingga kebenaran pengukurannya terjamin. Karena wali kota tidak ingin ada pelaku usaha terkena imbas pidana hanya karena timbangan yang digunakan tidak sesuai aturan, sehingga sudah menjadi kewajiban Pemkot Bau-Bau mewujudkan tertib ukur di daerah pemilik benteng terluas di dunia ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau ASDP Cabang Bau-Bau menghentikan operasi 2 unit kapal untuk menjalani perawatan rutin tahunan sebagai bentuk pemeliharaan armada untuk kenyamanan dan keselamatan dalam pelayaran. Jenderal Manajer PT ASDP Cabang Bau-Bau, Jamaluddin, menyebutkan 2 kapal yakni KMP Ineri dan KMP Batramas II sudah berada di Gelanggang di Kendari untuk melaksanakan docking atau perawatan tersebut. Kata Jamaluddin, armada KMP Inering beroperasi melayani di trayek Bau-Bau Kadatua Siompu, sedangkan KMP Batramas II berlayar di lintasan Kamaruwanci atau Buton Wakatobi. Dia juga mengatakan kedua kapal tersebut ditargetkan menjalani perawatan selama 10 hari, tetapi juga tergantung dengan kondisi pekerjaan yang dilakukan. Karena itu juga terkait dengan regulasi yang mengawasi di saat jika ada komponen atau plat yang dianggap perlu diganti atau tidak memenuhi syarat itu harus diganti, termasuk permesinan. Dengan dilakukannya perawatan itu, saat ini di lintasan Kamaruwanci untuk sementara hanya dilayani 1 unit kapal, yakni KMP Sultan Murhum, sedangkan di rute Bau-Bau Kadatua Siompu untuk sementara kosong. Jamaluddin juga menambahkan bahwa armada lainnya juga akan diberangkatkan untuk melakukan perawatan pada pekan depan, yakni KMP Madidihang yang beroperasi melayani di lintasan Bau-Bau, Dongkalan, Kasipute, atau Bau-Bau, Buton Tengah, dan Kabupaten Bombana. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyusunan RPJPD Kota Bau-Bau tahun 2025-2045 diharapkan memperhatikan visi Indonesia Mas 2045. Realisasi pembangunan Mako Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal di Kota Bau-Bau menunggu anggaran pemerintah pusat. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau.